Oke, baik Yang Jati, terkait dengan sekarang kan lagi rame orang ngomong tentang bangkitnya Nusantara gitu ya kan. Kebangkitan Nusantara itu sebenarnya Yang Jati dalam perspektif seorang dalang gitu, gimana memaknai kebangkitan Nusantara itu, yang bangkit itu apanya gitu? Makanya saya itu sudah bosen untuk berhadapan langsung secara politik ya. Ini Republik Indonesia kebetulan sekarang dipimpin oleh Mas Prabowo, saya panggil Mas ya, karena dulu saya pun akrab dengan beliau ya. Ini Republik Pancasila. Jadi kita tidak akan menentang, tidak akan gempur, karena punya kepentingan. Republik Indonesia dipimpin Prabowo, Republik Pancasila, re itu kembali, publik itu rakyat, dipimpin oleh rakyat. Oleh karena itu yang dua PR yang sekarang kita laksanakan, mengumpulkan raja-raja seluruh Nusantara, seluruh Indonesia ya. Itu sudah saya lakukan tahun 2008 di Mojokerto sana. Dan waktu itu yang diangkat sebagai Praba Raja Jagat Jawa, Raja Jawa yang menguasai raja-raja seluruh Indonesia. Yang ketiga, secara ekonomis kita mengeterapkan teori ekonomi era Mojopahit ya. Era Mojopahit itu yang merdeka itu siapa? Rakyatnya yang merdeka. Bagaimana teknisnya? Misalnya Tuban tuh daerahnya apa? Karena pinggir pantai mungkin daerahnya ada bandeng, ada ini. Lah, sana diberi modal supaya pinggir pantai itu dikelola sedemikian rupa yang rapi, sehingga modal untuk sana itu nanti bisa negosiasi dengan yang lainnya. Oleh karena itu secara umum oleh Bung Karno itu diringkas menjadi Trisakti. Trisakti Bung Karno: satu, bebas aktif dalam politik, berkepribadian, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ini. Nah, terus Yang Jati, lagi-lagi dalam perspektif seorang dalang gitu ya. Aku waktu masuk rumah tadi itu kan melihat ada sosok ksatria yang mengendarai 4 kuda itu, ya, yang naik kereta kencana itu. Nah, itu maknanya apa sih Yang Jati? Nah, seorang pemimpin, karena yang dipimpinnya adalah manusia dan bukan manusia. Yang bukan manusia apa? Bangsanya gaib, itu bukan manusia, genderuwo, apapun itu makhluk Tuhan semua. Oleh karena itu leluhur melakukan itu semua. Ini di dalam pewayangan sudah digambarkan secara gamblang. Tadi malam itu sampai pagi saya mendengarkan wayang kulit. Waduh, ceritanya itu bagus sekali. Tidak tahu dalangnya siapa. Kalau kelihatannya, kalau nanti ketiaknya ting-tingnya Jogja kelihatannya. Lakonnya itu pada waktu Prabu Puntadewa diminta istrinya oleh salah seorang raja dari Maospati. Itu. Wah, itu konflik itu ruame tapi cantik sekali, menggambarkan seorang pemimpin kepala negara yang betul-betul ajur-ajir, ngerti ya, pribadinya dikalahkan tidak masalah, asal semua bahagia dan gembira. Tapi ternyata karena memang ditakdirkan bahwa Pandawa itu harus menguasai dan memimpin dunia, oleh karena itu sang bijak yaitu Krishna itu mengambil kebijaksanaan. Drupadi dirubah, diganti Gatotkaca gitu. Gatotkaca ditaruh di ujung ekornya Anoman. Begitu nyampe di Maospati, waduh, itu udah akhirnya kalau Percono, buto raksasa yang sudah akan ngamuk gitu. Jadi oleh karena itu ini gambaran secara politik seperti gambar yang di sana itu. Ada itu yang hitam itu Krishna Trivikrama. Yang kuning itu adalah Puntadewa Trivikrama. Artinya apa? Artinya orang seluruh dunia, manusia itu kalau marah menakutkan, orang yang paling sabar dan orang yang paling bijak baru menakutkan. Kalau di wayang Purwo digambarkan Krishna dan Puntadewa itu.
apa karakteristik seorang Puntadewa yang paling dominan yang sebenarnya itu juga sudah ada di dalam diri semua manusia gitu ya? Memang sudah ada, tapi mereka tidak sadar ya, apalagi yang menjadi RI 1 ya. Puntadewa itu digambarkan kakinya itu tidak ngambah lemah ya. Lalu disebut ojoto satru. Satru itu bertengkar. Jangan menentang apapun di dunia ini karena semua itu ciptaan Tuhan. Nah, berarti yang nentang Jokowi nih, padahal dia ciptaan Tuhan itu gimana tuh? Ciptaan Tuhan, nah Jokowi jauh dari itu ya. Jauh dari itu. Mungkin malah ciptaannya bertentangan dengan Tuhan. Karena apa? Berlagak suci, berlagak santai, berlagak tidak punya, tapi sebenarnya kaya raya. Dan terbukti yang terakhir itu pertemuan-pertemuan tertentu itu dibuka secara umum di viral itu, secara umum. Wis jangan diperjelas yang ngomong soal tadi aja Puntadewa lagi aja. Ya. Puntadewa itu digambarkan ojoto satru ya, artinya seseorang yang tidak punya musuh. Karena seorang kepala negara, entah itu gubernur, entah itu bupati, entah itu wali kota, entah itu RT, RW, harus cinta kasih terhadap lingkungan ya, terhadap lingkungan itu. Lalu jangankan kok istrinya, nyawanya diminta atau diberikan. Karena apa? Karena beliau sudah seakan-akan sudah full ya dengan Tuhan, dan ini digambarkan dengan leluhur kita di abad 700-800 pada waktu membuat Borobudur. Borobudur itu yang pertama yang bawa itu adalah peristiwa perjalanan Nusantara pada waktu itu. Lalu fase kedua masih ada Buddha, fase ketiga masih ada ini, fase yang terakhir stupa itu sudah tidak ada Buddhanya. Karena apa? Sudah ketemu Tuhan. Kalau sudah ketemu Tuhan itu tidak ada benda, meskipun Tuhan sendiri benda loh mas. Tuhan itu benda. Loh, Tuhan kok benda lah, memangnya apa? Ya kelihatan, ya tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan apa? Orang menyebut Allah. A-L-L-O-H. A itu ada tapi terbatas. Misalnya bintang di langit jumlahnya berapa kita tahu, tapi jumlahnya berapa kita tidak tahu. Ya tahu. Lalu kalau Allah ada O-nya, titik rentang lurus, ketemu bunder ya, garis tengah, atas plus bawah minus. Plus itu adalah angkasa, minus itu adalah bumi. Nah, Bopo angkasa, ibu bumi, leluhur kita tuh udah pikirannya tuh hebat sekali, hebat sekali. Menjadi bodoh itu setelah pikirannya dirubah menjadi pikiran orang lain ini. Siapa yang merubah? Ya ini kelihatannya sejak Mojopahit Prabu Brawijaya kelima itu punya seorang anak setelah kedatangan Mahaguru dari atas angin ya, atas itu dur, angin itu udara, negara sing isune udara tok wis kabeh padha ro lah ya, datang ke sini, namanya Begawan Durna. Durna itu hidungnya mancung begini, pakai ubel kepala, pakai selendang di pundak sini, lalu tangannya kanan itu mirip tasbih, tangan kiri gegem amplop. Wis roh kabeh lah ya. Iya. Terus sepatunya itu dengkeng ke atas gini loh. Itu yang Jayabaya Pak Batu sudah meramalkan seperti itu. Apa dah hebat. Itu gimana sih yang kok ramalan-ramalan itu bisa terjadi ya kalau kita ngomong Jangka Jayabaya gitu ya. Kok hampir presisi gitu, gimana kok bisa kayak gitu? Karena ramalan itu orang yang mendapat ramalan yang original, yang baik itu adalah orang yang menerima wahyu. Namanya aja wahyu. Wahyu itu kalau ditulis V ya, lalu W A Y O. W itu V. V itu titik makro, tidak terbatas ya. Karena jumlahnya orang nggak bisa ngitung, dibuat W menjadi W ya. Lalu A ada itu. Tuhan sebenarnya perwujudannya serba ada, serba corak ragam. U itu urip. Nah, yo itu adalah satu pertanyaan wahyu. H itu huruf H itu nol yang meledak dar gitu. Garis tengah, atas plus, bawah minus. Ini langit, ini bumi. Gitu. Lalu U itu urip. Jadi Tuhan dalam refleksi pelaksanaan keadaannya
mewujudkan segala macam bentuk di muka bumi ini, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Itu. Jadi orang yang dapat wahyu itu bukan orang kok berlagak suci, pakai baju putih-putih biar dianggap orang suci, terus masuk ke kampung-kampung orang miskin, ngedungi amplop, ditotok rumahnya, dilebeni amplop segala macam, lalu masuk suatu pasar, diviralkan dulu seakan-akan dibuat rebutan oleh itu badutan semua. Saya itu pernah anggota Kuartet S. Oke. Saya itu kemarin Mas, pada waktu Natalan di rumah anak saya, menantu saya itu Kristen ya. Saya diundang ke sana itu, ini diberi kaos tentang Kuartet S. Judulnya itu Kuartet S, pelawak legendaris internasional, gitu ya. Aduh. Oke. Yang jadi mungkin habis ini akan dilanjutkan sama Mas Dodi. Silakan ambil posisi ya. Terima kasih banyak Yang Jati. Kita break dulu sejenak